mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, dan pikirannya untuk terlaksananya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Baitul Muttaqin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun jambu, daun saga, ibu-ibu nu ngajawab salam mugi masuk surga. Amin. Gantian bapak-bapak. Daun kalapa, daun laja, bapak-bapak nu ngajawab salam mudah-mudahan gaduh istri dua. Sarieun amin lagi soalnya ibu-ibuna aya di dieu. Sarieun. Iya, Pak. Ngarep. Sagai deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم dasar jalma pelit ya, orang bakhil koret bin medit merege hese cap jahat gitu. Jadi jalma pelit teh ya lah, itu bahasa Sunda apa Indonesia gitu? Bahasa Jawa nya Jawa. Jadi singarane wong pelit niku jadi al-bakhil sahur Rasul kata Nabi, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit bukanlah orang yang mempunyai sesuatu kemudian diminta dia tidak memberikan. Orang yang pelit bukanlah dia yang punya pohon jambu terus diminta enggak dikasih. Jadi al-bakhil inna dzukirtu lam yusalli alayya. Jadi jelma anu pelit, orang yang pelit, yang kikir, mereka hese cap jahe, yaitu orang ketika namaku disebut di sisinya, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhihabin fi sabilillah wa qala aidan nungguin ya buku pokok talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Bu, boleh berdiri gak Bu? Boleh. Soalnya bapak-bapak berdiri itu penting ya, kalau nggak berdiri bahaya, jadi berdiri dulu. Kita semua bisa berkumpul bersama bermuajahah di haflah mubarakah dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan pada kesempatan siang hari ini tidaklah mudah, gampang, karena panitia harus menyiapkan waktu yang pertama ya Bu, kemudian menentukan anggaran,
anggaran ti mana dati panitia mal mungkin, sehingga bagaimana supaya terlaksana acara ini maka difikirkan oleh panitia. Katilu ngundang penceramahna, tadi narek ngundang anu jauh mahal teuing, jadi ngundang anu deket paling ge 5.000 ge mahi lah pakai bensin. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini terlaksanalah acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak pengorbanan, baik yang berkorban waktunya, berkorban hartanya, berkorban pikirannya, berkorban tenaganya. Tapi jangan berkecil hati dengan itu semua, karena kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan mensyafaatinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua berkumpul pada kesempatan siang hari ini tujuannya adalah untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mah Pak Ustaz nyumbangnya nggak banyak, cuma 100.000, alhamdulillah. Saya mah cuma 50.000, alhamdulillah. Saya mah cuma 1.000, alhamdulillah. Saya mah alhamdulillah Pak Ustaz, sumbangannya besar. Apa? Menghabiskan makanan-makanan yang ada, menghabiskan makanan-makanan yang tersedia, maka alhamdulillah. Karena panitia sudah menyiapkan makanan, kemudian ibu-ibu tidak memakannya, maka panitia bersedih, Bu. Maka makanan yang sudah dikeluarkan buru-buru seekun. Tapi tidak percaya kalau melihat di bapak-bapak mah dari saya pertama datang sampai sekarang di piringnya masih penuh. Tapi di ibu-ibu mah begitu tadi saya lewat awalnya ada, sekarang sudah bersih. Ternyata begitu dilihat bapak-bapak mah teu mawa tas, ibu-ibu mah mawa tas. Ya, itu bedanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia tuh kan pas. Aduh. Jadi itu tadi, kita harus berbahagia, harus bersemangat dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin Habibillah. Tawassana bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi billah bi ahlil badr bi ahlil badri ya Allah. Maka kita dengan prosesi perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ditanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta kepada baginda Nabi, maka kita semua, Bu, bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, bisa menjalankan ajaran-ajarannya. Maka ibu-ibu nih yang punya anak, hati-hati di akhir zaman ini, Bu. Ya, sekarang ini sudah krisis idola. Karena anak-anak kita mainannya dengan YouTube, maka idolanya berbeda-beda. Anak kecil nontonnya Ultraman, maka idolanya Ultraman. Apa? Senangnya gulat. Ya, Bu. Ada lagi anak-anak yang senangnya nonton video-video tentang hantu, maka dia akan terus berhalusinasi ngelihat rumah kosong. Tahu nggak? Rumah itu tuh ada hantunya, tahu? Ada pocong, ada kuntilanak, terus setiap itu. Ada lagi anak-anak kita, ya Bu, yang senangnya nonton video-video lucu ngeprank. Akhirnya apa? Begitu pulang ke rumah, pulang sekolah, lihat ibunya lagi tidur, terus di prank ibunya. Ibu,
Maafin adek, disangkanya mati di videoin. Begitu bangun, adek kenapa? Ibu, ibu bangun lagi, kirain ibu udah mati. Ibu, jadi ngeprank. Ada lagi anak-anak kita yang senangnya drakor, ya Bu. Maka idolanya artis-artis Korea. Akhirnya apa? Rambut dimerah-merahin, ya, dipanjang-panjangin. Artis Korea mah putih, ganteng. Lah anak kita udah hitam, pendek, pesek, ya Bu. Rambut di merah-merahin. Jadi hati-hati, bahaya. Kenapa? Karena zaman sekarang anak-anak kita ini, Bu, sudah banyak yang tidak kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang tidak kenal dengan Allah Tuhannya, sehingga menyepelekan sholat, menyepelekan ibadah. Ya, batur maghrib ke masjid, ini mengumpul di lapangan. Sholat di lapangan Pak Ustaz, gitu. Malam hari kumpul di mana, Bu? Di Ekoriparian, pasang-pasangan. Saya kalau pulang haji sekitar jam 1, jam 2 malam, kalau lewat ke Ekoriparian itu banyak anak-anak seumuran SD, SMP, pasang-pasangan. Coba jam 1, jam 2 malam. Anak siapa itu? Anak kita. Menurut informasi bahwa penerimaan peserta didik kemarin di MTS Madrasah Tsanawiyah, masuk dari SD ke SMP, begitu dites baca Al-Qur'annya 70% tidak kenal huruf hijaiyah. Coba. Anak siapa, Bu? Anak orang. Ya iya, anak orang, emang anak tikus. Menurut informasi 70% banyak anak-anak kita yang dari SD masuk ke SMP itu tidak bisa baca Al-Qur'an. Kenapa tuh? Kan kita membiarkannya untuk berkeliaran begitu saja. Majelis-majelis taklim, tempat-tempat pengajian karosong sarpi, sementara banyak di tongkrongan-tongkrongan anak-anak kita. Jadi hati-hati. Maka tidak heran lakudul sumbang, ya Bu. Jadi aya nu teu apal naon ari mukena, enggak tahu. Mukena itu apa sih? Enggak tahu. Kenapa? Karena jarang sholat. Bahkan mungkin tidak pernah sholat. Anak siapa, Bu? Oh, giliran goreng nunjuk ke batu. Giliran halus nunjuk tadi sini. Sekarang pulang ngaji jam 1 malam, begitu ada anak-anak lewat 2, ya Bu, 2 motor bonceng-boncengan. Begitu yang satu ternyata megang arit, kirain mau ngarit ke sawah, ternyata aritnya begitu panjang, Pak. Lain samurai bentuknya arit, tapi begitu panjangnya, dibungkus pakai koran, masuk ke perum. Astagfirullah, rek ngeureunkeun da bisi di arit. Anak siapa, Bu? Ya. Jadi begitu banyaknya. Kalau pulang haji malam-malam jam 1, jam 2, wow, kejadian-kejadian. Maka sekarang banyak, ya, kriminal, kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan kita. Ada yang kehilangan motor sampai kehilangan kolor. Ya. Siapa? Bisa jadi anak-anak. Kenapa? Karena kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan beragama sesuai dengan siapa yang dia idolakan, sesuai dengan siapa yang dia sukai, sesuai dengan siapa dia berteman. Kalau bertemannya dengan ahli-ahli ngaji, maka dia akan menjadi ahli ngaji. Kalau bertemannya dengan tukang-tukang judi, maka dia akan jadi tukang judi. Kalau bertemannya dengan ahli-ahli mabok, maka dia akan jadi tukang mabok. Maka perhatikan anak-anak kita, didiklah mereka kemana? Kepada cinta baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adibu auladakum bisalasi
bisalasati khisal. Didiklah anak-anak kalian dengan 3. Yang pertama, hubbun nabi. Yang pertama, munculkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak kita mau cinta kepada Nabi kalau dia dibiarkan begitu saja nongkrong di pos ronda, nongkrong di tempat-tempat gelap? Maka giringlah anak kita menuju majelis-majelis ilmu, tempat-tempat pengajian. Lebih hebat lagi kalau anak kita masukkan ke dalam pesantren. Karena begitu cinta kepada Nabi, maka dia akan mengidolakan Nabi. Paling tidak minimal atau sholat 5 waktu. Paling tidak atau minimal puasanya puasa Ramadan. Komo barijeng Senin Kemis mah, komo barijeng Daud mah, komo barijeng Ayamul Bid mah. Jadi pada saat dia cinta kepada baginda Nabi, dia akan mengidolakan nabinya. Dia akan mengikuti ajaran Rasulnya. Jadi harus dididik. Terus siapa lagi? Wa hubbu dzurriyyati, dan ajarkan kecintaan kepada para dzurriyyahnya, keturunan-keturunan baginda Nabi, ahli baitin Nabi, baik secara nasabi, ya Bu, atau secara sanadi, secara garis nasab, yaitu para habaib, para cucu cicit Nabi, atau secara sanad, keilmuan. Ajarkan dia untuk mencintai para kekasih-kekasih Allah. Siapa? Para ulama, ulama usholihin, ulama-ulama yang soleh. Ajarkan. Bagaimana? Ajak silaturahim kepada guru-guru kita. Mumpung ya di lingkungan kita ada kiai sepuh yang masya Allah kiprahnya luar biasa, silaturahim kepada beliau, minta doanya. Mumpung masih banyak pesantren-pesantren, ajak anak kita main ke pesantren. Itu. Jadi caranya gitu. Alhamdulillah dulu saya kalau jalan-jalan hari Minggu bawa anak itu kemana? Ke pesantren main hari Minggu. Silaturahim. Terus dari situ kemana? Ke masjid, sholat berjamaah. Kemana? Ke mall. Jadi ada. Supaya apa? Begitu masuk ke pesantren, pernah satu ketika diajak ke beberapa pesantren, masuklah ke Al-Muhajirin Purwakarta. Begitu masuk, karena waktu itu masih SD, dipanggil sama teman-temannya. Begitu pulang nggak banyak ngomong saya, terus dia ngomong, ayah kapan aku pesantren? Aku udah nggak sabar pengen pesantren. Tuh, coba. Nah, kita mah gimana mau anak pesantren? Gimana mau ngaji? Orang jalan-jalannya ke mall terus. Habis itu lupa waktu, duhur lewat, asar lewat, maghrib bablas, isya, capek, tidur. Yang ketiga, ajarkan anak kita apa? Qiraatul Quran, untuk mencintai Al-Quran, untuk terus membaca Al-Quran. Bagaimana dia bisa membaca Al-Quran kalau tidak mau ngaji? Karena ada juga ya di majelis-majelis kami, ada yang baru masuk sudah kelas 6 masuk ngaji. Begitu cek apa Iqra 1, kelas 6 SD coba. Kelas 6 SD Iqra 1, Masya Allah. Berarti selama 6 tahun itu kemana? Ada yang sudah SMP, alhamdulillah naik ke juz amma. Ya Bu. Ada lagi yang sudah punya anak istri, alif bingkeng gecan hafal, ada. Ya, maka mudah-mudahan kita semua melalui perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita muncul kebahagiaan, maka kita akan terus bersemangat dengan perjuangan-perjuangan Nabi. Maka diceritakanlah kisah-kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Melalui perayaan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan ditanamkan oleh Allah dalam hati kita apa? Kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kata Allah, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbun Allah." Jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, kita harus mengikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat kita mengikuti
ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kita. Cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan di dunia ini kita bertemu di salah satu taman surganya Allah. Karena kata Rasul, idza marartum riyadil jinan, apabila kalian melewati taman-taman surga yang ada di dunia ini, apa itu? Yang pertama adalah masjid, itu adalah taman-taman surga yang ada di muka bumi. Yang kedua majelis zikir, yang ketiga majelis taklim, maka mampirlah, masuklah. Maka di sini kita berada di salah satu taman-taman surganya Allah, berada di masjid, berada di musola, berada di majelis taklim. Maka mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Intinya berbahagia dan terus menuntut ilmu supaya kita menjadi orang yang takwa. Karena bohong kita cita-cita menjadi orang yang takwa tapi tidak pernah mau mengaji. Alhamdulillah banyak jadwal di Pangersa Kiai Didin, setiap malam Kamis ada pengajian. Maka giring bapak-bapaknya untuk ngaji ke sana. Ya, di sini mungkin ada di sana, ada di setiap musola, setiap masjid, setiap lingkungan RT pasti ada pengajian. Maka ajak suami kita, ajak anak-anak kita kemana? Ke masjid, ke majelis taklim, ke majelis-majelis zikir. Supaya apa? Supaya kalbu kita, hati kita bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, sehingga dalam menghadapi kehidupan ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan, ya Bu, gitu. Jadi tidak pusing menghadapi ekonomi yang lagi sulit katanya, tapi tenang karena kita punya Allah. Gitu. Didik anak-anak kita, ajak anak-anak kita ke tempat-tempat yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina karimina abdurina maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan tadfa'u 'anna biha as-sihr wal a'da wa tusallimna biha jami'al amrad wal bala wal waba wal bala wa ala alihi washabbihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتبدلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصغائر من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب مشايخنا وذنوب معلمينا وذنوب أساتذتنا وذنوب جماعتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق إلى لقائك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. اللهم اختم لنا يا الله matikanlah kami bil Islam, dalam keadaan Islam. Allahumma khtim lana bil iman ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami akhir hayat yang husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi kalimatikal azim ya Allah, mampukanlah lisan kami ketika ruh kami dicabut untuk mengucap kalimahmu yang agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ذنبا إلا غسلته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة ولا دينا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam kata-kata, dan ada yang tersinggung mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.